Pak Usi mengamati target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah begitu banyak, salah satunya adalah target swasembada energi ya Pak Usi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengurangi impor BBM melalui produksi biodiesel dan dengan adanya tuntutan B50 saat ini, bagaimana Mahkota Group menilai Pak? Ya, makasih. Saya kira ini langkah strategis ya yang diambil oleh pemerintah. Tentunya kita sangat mendukung ya. Karena bukan hanya untuk ketahanan energi yang kita bisa mengurangi import solar, tapi juga di mindset-nya itu kan secara domestik penyerapan CPO kita akan lebih stabil. Tentunya ujung-ujungnya kepada harga TBS ya di hulu. Harga CPO juga bisa lebih stabil, kemudian di tingkat petani sawit juga bisa harga TBS-nya bisa lebih stabil. Saya kira itu ketahanan daripada bukan hanya ketahanan energi dan pangan yang sering disampaikan oleh pemerintah, tapi negara kita kalau mau kuat juga ketahanan ekonomi tentunya kan. Ketahanan ekonomi ya kepada pengusaha sampai dengan tingkat pengusaha kan ada tingkatan juga ya, pengusaha besar, sedang, menengah kecil, sampai pengusaha yang kecil, sampai tingkat petani. Kalau kita lihat sawit ini kan menjadi satu tulang punggung ekonomi nasional ya, satu komoditi primadona. Dan sangat baik sekali kalau bukan hanya kita mengurangi ketergantungan import solar, tapi kan biodiesel ini seperti kita ketahui bersama kan adalah energi hijau ya, adalah berkelanjutan. Jadi sekaligus kita bisa menjawab tantangan isu lingkungan seperti Paris Agreement yang kita komitmen untuk kita zero emisi sampai dengan 2060. Saya kira kalau kita semua stakeholders sama-sama untuk membuat emisi ini tiap tahun ke depan bisa mengurangi emisi karbon, saya kira Indonesia akan dilihat sebagai sebagai pioner di dalam lingkungan hidup. Saya kira itu. Baik, seiring dengan adanya tuntutan untuk produksi B50 ini ya Pak ya, ini dampaknya ke industri sawit di tanah air akan seperti apa menurut pandangan Anda? Sebenarnya kalau sekarang ini kan kita CPO kita kan dengan turunannya itu kan kita produksi itu 65% itu kita ekspor. Kalau kita bisa mengurangi ketergantungan dengan ekspor itu tentunya ketahanan kita kan lebih baik. Kalau dalam negeri sendiri yang paling penting adalah pemerintah kan sekarang B40 ya, tahun depan B50 dan kita harapkan bisa sampai seterusnya ya B60. Tantangan yang di industri sawit adalah bagaimana meningkatkan produksi. Itu yang penting. Kalau kita lihat produksi kita sekarang ini sekitar 47 juta ton per tahun, bagaimana kita meningkatkan sampai bisa seiring dengan penerapan biodiesel B50 dan seterusnya, itu kan kita produksi kita itu harus naik. Bagaimana caranya? Sebenarnya jarang dibicarakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dengan ya yang paling penting adalah kesuburan tanah kita. Ini yang jarang dibicarakan. Karena sekarang ini kan bukan hanya perkebunan tapi pertanian juga ya, ketahanan pangan kita itu harus dijawab dengan pemakaian pupuk organik, pupuk kompos. Jadi bukan pupuk kimia yang sekarang ini kita import juga ya, banyak kita import. Kita bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia sampai dengan 70%. Saya kira kita hanya bisa menggunakan kombinasi pupuk kimia dengan pupuk kompos, kita bisa menggantikan 70%. Dan itu berlimpah, Bu. Baik, lalu terkait dengan meningkatnya permintaan atau terus didorongnya bagaimana B50 untuk bisa semakin meningkatkan permintaan di dalam negeri. Apakah ini juga nanti akan mengurangi porsi ekspor atau
Anda memiliki pandangan lain? Ya, kalau kita tetap mau menjaga porsi, karena volume ekspor itu penting sekali juga untuk mendatangkan devisa bagi negara kan, itu tentunya kita harus pertahankan. Kemudian konsumsi dalam negeri juga, yang paling penting itu adalah sebenarnya kan ada dua ya, pangan dan energi. Ya. Kalau pangan itu kan minyak goreng yang kebutuhan pokok dari masyarakat. Kalau kita hitung-hitung itu sekitar 10% saja dari total produksi kita, sekitar 4 juta ton untuk konsumsi untuk pangan. Kalau itu kita sering memberikan di asosiasi, memberikan beberapa kesempatan kita memberikan pendapat bahwa bagaimana menjaga ketahanan terhadap pangan kita ya, dalam hal ini minyak goreng. Minyak goreng ini kan harusnya kita kemarin kan ditetapkan DMO yang sampai dengan kelangkaan minyak goreng di dua tahun yang lalu ya, 2022 sampai dengan masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng itu karena harga luar negeri sangat bagus. Yeah. Sehingga semua pada pengusaha kan namanya profit oriented, semua juga mengekspor kan. Tapi dengan kebijakan yang tiba-tiba begitu, sampai dengan DMO diterapkan, kemudian perubahan-perubahan, sampai dengan pemerintah mengadakan stop ekspor total CPO, itu akan membuat industri sawit ini terganggu semua. Jadi kita sarankan bagaimana BUMN dalam hal ini bisa ditugaskan ke katakanlah PTPN atau untuk stok, terutama di Pulau Jawa. Untuk di Pelabuhan Tangki Timbun itu di stok volume stok yang harus kita jaga. Kalau ada kelangkaan terutama di Pulau Jawa, populasi yang konsumsinya begitu besar, itu kalau ada kelangkaan langsung dibanjiri minyak goreng itu kepada pasar. Saya kira itu akan redam karena 10% aja konsumsi kita. Baik ya. Pak, tapi sejauh ini atau kedepannya langkah-langkah apa yang akan diambil gitu Pak oleh Mahkota Group untuk bisa membantu para petani sawit ini meningkatkan produktivitas sawit yang kalau dilihat saat ini kan boleh dikatakan terhambat Pak dengan adanya PSR ini. Bagaimana ya. Pak Usli? Ya, kalau PSR mungkin untuk peremajaan sawit ini kan tentunya kita harus banyak ya faktor yang harus kita dorong seperti Mahkota Group dalam hal ini bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas daripada petani-petani. Karena tanpa itu lebih mendapatkan profit kesejahteraan bagi petani sawit ataupun pengusaha-pengusaha supplier kita ya ke pabrik kita ini, mereka tidak akan mengadakan ekspansi atau penanaman replanting, itu mereka akan sulit karena pendanaan kan. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana waste management yang kita lakukan seperti di Riau kita investasi sekitar 1,1 triliun ya untuk bagaimana manajemen daripada limbah sawit kita itu bisa digunakan diproses untuk seperti biogas itu untuk mengurangi penggunaan solar ya. Itu kalau dengan limbah kita juga yang endapan daripada proses bakteri di limbah itu satu PKS itu ribuan ton itu kita bisa ambil sebagai bahan baku kompos ya. Dan seperti petani supplier kita, mereka bawa TBS ke pabrik kita, kemudian mereka juga bawa pulang kompos untuk kebun mereka.